Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah itu ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah bina. Lho kula gak ada cerita niki demi napa? Demi kebenaran kula ungkapno. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ numpak truknya power. Nah, truk power iso munggah. Sama masih ingat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah diputu. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya doawan ke saya. Us keren. Mulane kula nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan. Saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Bina. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engko terus kene kosong. Kadang tuke wayoan tok ora binaan. Ya ora apa-apa halal, tapi kadang iku binane ra kasil tapi wayohe kasil. Ya wong akeh ya macam-macam. Kowe ora usah protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, jawabe ya ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng, rungono Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Madinah kan. Anggap saja Madinah itu ya Umayyah Qura. Tentu Umayyah Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi itu di Madinah. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus di ada yang baca Asid diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad. Itu diutus ke mana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya enggak Ethiopia. Sekarang sudah jadi negara sendiri. Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ. Namanya, kalau enggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, ke pokoknya Syam, bisa Syria, Libanon, Yordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu enggak berhenti ngirimkan delegasi. Dan rumah tenan iki. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu bima danakdi ya Rasulullah. Lalu ketika saya ada dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kitabullah. Kalau ndak fa bi sunnati Rasulillah. Kalau ndak al-khikil asbah bil asbah wan nadhir bin nadhir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah wan Nadhir. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rungokno tenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya, kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah, furu' ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu mufarra'un ala kata. Hukum ini dicabangkan ngikuti indukan ini. Misalnya begini, rungokno awas ya. Tak latih ahli fikih. Ini kan sawal-sawal kan sudah mangan toh. Nah, wingi Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Senajan toh ya alasan aslinya ya asli, cuma kan dia alasan apa? Sawal kan semangat. Rungokno ya. Misalnya hukum begini. Tak warai. Engkok ketara ke pinter ta ora? Mergo aku jek berharap ke pinter. Ana wong iku jimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukume piye? Jimak bojo ning Ramadan hukume batal ora? Batal. Pinter senodok pinter separo lah. Kemudian jimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain kodok harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, satu miskin untuk orang satu mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan,
ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima, jima ya tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nang jima ra makan, makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu apa badem yo? Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek yo ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone. Ayo. Wes Mustafa khusuk lah cara wong Arab sing ayu bangir ngono. Wes ora ngarah iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur kan. Jadah. Iku ora sereten nek sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rodok kiai lho. Rodok kiai iku nak mangan niku golek sing gampang. Bar jadah tak pangan kelet kabeh bingung. Suwe-suwe ning Jogja kulino. Kenapa dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Suwe-suwe saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pemene jenenge jadah kok elek temen. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, musuh zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Rungokno tenan, iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Kemana? Sehingga cara Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya ngene, kowe mertamu gone rugen, terus mangan segone kan normal, terus pamit kan nyelek kamar aku jima bojoku. Kurang ajar ta, tamu ngene kurang ajar ta. Ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki. Kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin. Melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa udzur yang syar'i. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa udzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa udzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal, bedanya apa dengan makan? Kejima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan? Kenapa hukumannya berat padahal jima itu halal? Karena hadku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syarak sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain. Yang semakna, disebut kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saya sidik-sidik orang oleh kias kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kuwe sing wis pantes cangkem elek ngono. Kalau di murid cangkem elek kan, ya kok kowe ngono iku maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh, enggak ada tuntunannya. Bid'ah. Dari sing sitok kubu sebelah mau corone. Dari sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Dari santriku, ya ndak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh.
Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP, boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya mrene ngono. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat ben pangeran sing mutusno. Karena niku sepadha lucune. Padha lucune lha wong padha nganggure debat ngono lah apa. Nek kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyu ya nguyu, timbang nguyu ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ndak ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sing ape jagongan nggih monggo, wis biasa wae. Sementing nak bersolat bersalam wis aja salat meneh, engko salat bak dia. Jadi dulu Nabi malah nak bersolat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu, di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Nah, iya, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bersolat, boleh enggak kamu setelah salat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah salat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama nggak ada dalilnya, milih yang nggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, ala cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Sing salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nundu wilu terus ngaca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik.